Pengertian bisnis digital. Menurut Cavey dan Chadwick, pada dasarnya, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital dengan menggunakan internet yang memanfaatkan media berupa web, sosial media, email, database, mobile or wireless, dan digital TV untuk meningkatkan target konsumen dan untuk mengetahui profil, perilaku, nilai produk, serta loyalitas para pelanggan untuk mencapai tujuan pemasaran. Unsur-unsur digital bisnis. Yang pertama, ada pelaku bisnis. Di antaranya yakni seperti organisasi, produsen, supplier, rekan bisnis, konsumen, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada alat dan media yang digunakan. Di antaranya seperti teknologi informasi serta juga komunikasi, yaitu komputer, internet, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kegiatan dan sasarannya. Di antaranya seperti aktivitas atau kegiatan dan juga proses bisnis, yaitu pelayanan, penjualan, dan transaksi, dan juga operasi bisnis utama. Yang keempat, berdasarkan tujuannya. Di antaranya yaitu tujuan komunikasi, koordinasi, pengolahan organisasi, transformasi proses bisnis, serta juga berbagi informasi. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan diantaranya seperti dengan pendekatan yang relatif aman, peningkatan keuntungan, lebih fleksibel dan efisien, peningkatan produktivitas, dan bisnis yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu pengertian tentang e-commerce. Menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer, yaitu memanfaatkan jaringan komputer. Sedangkan menurut David Baum, e-commerce adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa e-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesianya perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk baik barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara garis besar, pengertian e-commerce bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, client service, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Konsep e-commerce. E-commerce memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama, automation otomatis business process sebagai pengganti proses manual atau enterprise resource planning. Yang kedua ada streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien atau konsep just in time. Nomor 3, publishing kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk atau jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Yang keempat, interaction pertukaran informasi atau data antar perilaku bisnis dengan meminimalisirkan human error atau konsep electronic data intelligence. Yang kelima, transaction kesepakatan dua perilaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lainnya sebagai fungsi pembayaran atau konsep electronic payment. Karakteristik e-commerce. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Batas geografis tidak menghalangi perusahaan besar maupun kecil untuk go internasional. Yang kedua, transaksi anonim. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dan tidak memerlukan identitas asli selama pembayaran telah diotoritas. Yang ketiga ada produk digital dan non-digital. Produk yang ditawarkan bisa lebih beragam. Yang keempat,
produk barang tak berwujud, seperti data, software, atau ide-ide dapat dijual. Contoh e-commerce. Yang pertama, Bukalapak. Startup e-commerce yang diluncurkan sejak 2010 silam ini merupakan salah satu unicorns yang ada di Indonesia. Mewadahi jutaan pelapak dalam platformnya, Bukalapak memang cukup sukses dan diminati. Yang kedua, Shopee. Meskipun bisa dikatakan baru bila dibandingkan dengan e-commerce yang ada sebelumnya, namun platform satu ini tidak bisa disepelekan. Dengan beragam promosi menarik seperti gratis ongkir, flash sale, flashback, hingga undian, Shopee berhasil menjadi salah satu e-commerce dengan tingkat transaksi paling tinggi di Indonesia. Nomor 3 adalah Lazada. E-commerce ini merupakan salah satu yang paling terkenal di tanah air. Sebagai salah satu startup yang sudah berdiri sejak lama, Lazada memang berhasil mempertahankan eksistensinya. Yang keempat ada Gojek. E-bisnis jenis online to offline ini juga berkembang dengan cepat setelah diluncurkan. Bahkan saat ini Gojek sudah masuk dalam daftar startup unicorns di Indonesia. Memiliki ribuan driver yang tersebar di seluruh tanah air, Gojek memang menawarkan kemudahan transportasi. Selanjutnya ada jenis e-commerce. Secara umum ada beberapa jenis e-commerce yang berkembang di tanah air. Di bawah ini akan dibahas mengenai jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ada business to business atau B2B. Business to business atau sering disingkat dengan B2B merupakan jenis transaksi yang biasanya dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya seperti pada grosir, produsen konvensional dengan pengecer, dan lainnya. Transaksi B2B sering terjadi secara elektronik maupun fisik. Jenis e-commerce ini menjadi transaksi yang paling besar karena melibatkan transaksi antar perusahaan besar dan bukan konsumen tunggal. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Berbeda dengan B2B, business to consumer menjadi bisnis e-commerce yang paling umum dan dikenali banyak masyarakat. Jika transaksi jual beli pada bisnis B2B terjadi antara perusahaan dengan perusahaan, maka proses transaksi pada bisnis B2C terjadi antara penjual dengan pembeli atau konsumer akhir. Jenis bisnis B2C mampu berkembang dengan cepat dibanding dengan toko retail biasa. Hal ini karena perkembangan pada dunia online seperti banyaknya pelaku bisnis online yang memanfaatkan website dan media sosial sebagai media promosi. Yang ketiga, consumer to business atau C2B. Dalam jenis consumer to business, transaksi penjualan dilakukan oleh pihak konsumen, sedangkan perusahaan adalah target pasarnya. Jadi, individu memberikan penawaran mengenai sebuah produk berupa barang atau jasa kepada perusahaan yang memang membutuhkan. Misalnya saja, desainer grafis yang menawarkan skillnya. Yang keempat, consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Klasifikasinya terdiri dari dua model, yaitu klasif dan marketplace. Kalau dalam klasif, buyer dan seller melakukan transaksi secara langsung, sedangkan dalam marketplace, konsumen atau penjual membutuhkan platform untuk tempat melakukan transaksi. Contoh dari marketplace yaitu Shopee. Yang kelima, business to administration atau B2A. Business to administration merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan lembaga atau layanan pemerintah. Business to administration ini juga sering dikenal dengan B2G yaitu business to government. Bisnis B2A hadir untuk menawarkan berbagai jenis layanan penjualan produk kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalisasi dan proyek yang sedang dijalankan. Biasanya untuk menggunakan transaksi pada layanan ini harus menggunakan tender. Seperti halnya pada layanan pemerintah yang menyangkut tentang jaminan sosial, pengurusan pajak, dan berbagai dokumen penting lainnya,
Salah satu e-commerce yang populer dalam transaksi tersebut adalah pajak.co.id. Yang keenam, Consumer to Administration atau C2A. Consumer to Administration hampir sama dengan model bisnis B2A, namun pengertian dari bisnis C2A adalah jenis transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen kepada pemerintah atau administrasi publik. Bisnis C2A memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi beserta kemudahan kepada pengguna layanan pemerintah. Selain itu juga meningkatkan fleksibilitas dan transparansi pada administrasi publik yang didukung dengan teknologi dan komunikasi yang memadai. Model bisnis C2A ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi, seperti halnya transaksi elektronik pada website resmi BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. 7. Online to offline. Di zaman modern sekarang ini, jenis e-commerce satu ini sangatlah populer, di mana pihak seller melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli, dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media. Namun, pembeli juga memiliki opsi untuk dapat berbelanja secara langsung di toko offline. Manfaat e-commerce. Selain memiliki beberapa model atau jenis berbeda, kehadiran e-commerce juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Di bawah ini ada beberapa manfaat e-commerce bagi pihak pemilik usaha atau seller. Yang pertama, jangkauan pasar luas. Dengan kehadiran e-commerce, para penjual memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena berbasis pada sistem online global. Bukan hanya bisa menjangkau market dalam negeri, namun juga bisa menjangkau market luar negeri karena saat ini ada banyak platform e-commerce yang dapat membantu pihak penjual untuk menjual produknya di berbagai negara. Yang kedua, mengurangi infrastruktur. Dengan menggunakan e-commerce sebagai basis penjualan, sebuah perusahaan tidak harus lagi membuka cabang di berbagai wilayah, karena dengan satu toko online saja sudah bisa menjangkau seluruh bagian di suatu negara. Yang ketiga, anggaran keluar berkurang. Penggunaan anggaran yang berlebihan dapat dikurangi apabila memanfaatkan e-commerce yang memang basisnya adalah sistem online. Jadi pihak penjual tidak perlu membuang uang untuk membuka toko real, merekrut karyawan terlalu banyak, dan sebagainya. Karena dengan e-commerce bisa dilakukan pengerucutan sistem dengan hasil yang tetap optimal. Yang terakhir ada harga lebih terjangkau. Jika diakumulasikan semua manfaat customer yang ada pada poin-poin sebelumnya, pihak penjual dapat menekan harga produk sehingga lebih murah dan terjangkau. Dengan begitu, maka customer juga akan merasa lebih tertarik membeli barang karena harganya yang terjangkau.